Pesugihan Sundel Bolong Penunggu Jembatan, tumbal proyek Kala Bulan Purnama. Tahun 2005, Indramayu, Cirebon, dan Losari menjadi latar belakang yang penuh dengan kontradiksi. Di satu sisi terdapat semangat pembangunan dan renovasi, di sisi lain, ada suara bisikan gelap yang mengintai di balik proyek megah. Renovasi jembatan Losari menjadi sorotan masyarakat, tetapi tidak banyak yang tahu bahwa di balik kemegahan beton dan besi, tersimpan rahasia kelam yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Jembatan ini, yang melintasi sungai yang dulunya menjadi tempat bermain anak-anak, kini bertransformasi menjadi tempat yang menyimpan misteri dan ketakutan. Dalam suasana yang kental dengan keangkeran, seorang operator ekskavator bernama Wak Ardi menjadi pusat dari kisah ini. Kehidupan Wak Ardi adalah gambaran nyata dari perjuangan yang tak henti-hentinya, seorang pria yang terjebak dalam labirin kemiskinan dan harapan yang tak kunjung datang. Tokoh utama, Wak Ardi, 40 tahun, pria kurus dengan mata cekung yang mencerminkan beban hidup yang berat. Bekas luka di lengan kanannya adalah tanda dari banyaknya pekerjaan keras yang telah ia jalani. Sebagai seorang operator ekskavator, ia bekerja dari subuh hingga larut malam dengan upah yang pas-pasan. Sifat pendiamnya sering kali membuatnya terlihat lemah di mata orang lain, tetapi di dalam hatinya, ada keinginan yang membara untuk mengubah nasib keluarganya. Pak Dharma, 55 tahun, dukun lokal yang menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia gaib. Wajahnya selalu tertutup bayangan, seolah menyembunyikan sesuatu yang tak ingin diketahui orang lain. Dia dikenal sebagai perantara pesugihan, menawarkan jalan pintas bagi mereka yang ingin kaya dengan cara instan. Keberadaannya seringkali dipenuhi dengan aura misterius dan ketakutan. Nyai Ronggeng, sosok gaib penunggu jembatan Losari yang dikenal akan permintaannya yang mengerikan, tumbal manusia. Ia adalah sosok yang seringkali menjadi mimpi buruk bagi penduduk sekitar, digambarkan dengan wajah yang menyeramkan dan aura yang mencekam. Nyai Ronggeng adalah simbol dari konsekuensi yang harus dihadapi ketika seseorang berusaha menggapai kekayaan tanpa mempertimbangkan harga yang harus dibayar. Kehidupan Wak Ardi sebelum pesugihan. Wak Ardi menjalani hidup yang keras. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, melangkah keluar dari gubuk reyot yang ia sebut rumah di pinggiran Cirebon. Gubuk itu, dengan dinding dari bambu dan atap dari jerami, adalah simbol dari kehidupan yang pas-pasan. Di dalamnya, ia tinggal bersama istrinya, Siti, dan anaknya, Rian. Siti sering mengeluh tentang hutang yang menumpuk, dan setiap kali Ardi pulang dengan wajah lelah, ia bisa melihat keputusasaan di mata istrinya. Rian, anak mereka yang berusia 10 tahun, harus putus sekolah karena orang tua mereka tidak mampu membayar biaya pendidikan. Melihat anaknya yang cerdas dan penuh semangat, tetapi terjebak dalam ketiadaan, adalah pukulan telak bagi Wak Ardi. Ia merasa terperangkap dalam rutinitas yang tidak ada ujungnya, berjuang setiap hari hanya untuk mencukupi kebutuhan dasar. Suatu malam, setelah melihat temannya, Pak Joko, tiba-tiba kaya setelah proyek sebelumnya, rasa iri dan putus asa menyelimutinya. Pak Joko, yang dulunya sama-sama bekerja keras, kini terlihat berkeliling dengan mobil baru dan rumah megah. Melihat kesuksesan temannya itu, Wak Ardi merasakan kegundahan dalam hatinya, apakah semua usaha yang ia lakukan sia-sia. Dalam keputusasaannya, ia memutuskan untuk menemui Pak Dharma, sang dukun, untuk mencari jalan keluar dari kesulitan yang menimpanya. Dengan langkah yang berat, Wak Ardi mendekati rumah Pak Dharma, yang terletak di tepi hutan, jauh dari keramaian. Suasana malam itu terasa mencekam, dengan suara jangkrik yang mengisi keheningan. Ketika ia mengetuk pintu, hati Wak Ardi berdebar-debar, mencemaskan apa yang akan ia dengar. Dalam pikirannya, harapan dan ketakutan berbaur, menciptakan dilema yang tak terelakkan. Apakah ia bersedia membayar harga yang mungkin harus dibayar untuk mencapai kekayaan yang diimpikannya? Disinilah kisah Wak Ardi dimulai, sebuah perjalanan ke dalam kegelapan, di mana setiap keputusan yang diambil dapat mengubah takdirnya selamanya. Malam yang kelam menyelimuti jembatan Losari saat Wak Ardi kembali dari pekerjaannya.
Suara mesin ekskavator yang menggema di sekelilingnya kini telah berhenti, dan suasana sunyi mengisi ruang kosong di hatinya. Ia melangkah pulang dengan langkah berat, pikiran dipenuhi oleh kesulitan yang harus dihadapi. Namun, malam itu, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika ia melintas di dekat jembatan, cahaya bulan purnama memantulkan sinarnya di permukaan air sungai. Dalam cahaya yang temaram itu, Wak Ardi melihat sesuatu yang membuatnya terhenti. Di tengah sungai, di bawah jembatan, ia melihat sosok yang tak seharusnya ada, seorang perempuan tanpa kepala, berjalan di atas air seolah tidak ada beban. Gambar yang surreal itu membuat jantungnya berdegup kencang, dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Rasa takut menyelimuti dirinya, tetapi rasa ingin tahunya lebih kuat. Warga sekitar sering membicarakan sosok ini, menyebutnya sundel bolong, makhluk gaib yang haus akan tumbal. Legenda ini sudah beredar dari mulut ke mulut, tetapi bagi Wak Ardi, melihatnya secara langsung adalah hal yang tak terbayangkan. Dalam kegelapan malam, sosok itu tampak samar, tetapi dalam benaknya, ia hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya makhluk tersebut. Dengan jantung berdebar dan perasaan campur aduk, Wak Ardi berbalik dan berlari pulang, berusaha mengabaikan gambar mengerikan itu. Namun, bayangan sosok perempuan tanpa kepala terus menghantui pikirannya. Ia tahu, malam itu, sesuatu yang lebih besar sedang menyapanya. Konflik batin Wak Ardi. Sesampainya di rumah, Wak Ardi mendapati Siti sedang menunggu dengan wajah cemas. Ia tahu istrinya sangat mengkhawatirkan keadaan mereka, tetapi bagaimana ia bisa menjelaskan apa yang baru saja ia lihat. Perasaan bersalah menyergapnya, melihat Siti yang harus berjuang sendirian dengan beban hidup yang berat. Di tengah ketegangan malam, konflik batin mulai menggerogoti pikirannya. Ia merasa terjebak dalam dua pilihan yang saling bertentangan. Di satu sisi, ia takut akan konsekuensi dari kekuatan gaib yang mungkin mengancamnya. Di sisi lain, ia merasa iri melihat kesuksesan orang lain, seperti Pak Joko. Dalam hatinya, ia berulang kali bertanya, apakah kekayaan yang cepat itu sepadan dengan risiko yang harus diambil. Malam itu, ia terjaga hingga larut, terbayang sosok sundel bolong yang terus menghantui imajinasinya. Rasa tertekan dan keinginan untuk memperbaiki keadaan keluarganya mendorongnya lebih dekat ke jurang keputusan yang mengerikan. Suara tangisan Siti dari kamar sebelah membuat hatinya semakin berat. Ia tahu, jika tidak ada perubahan, hidup mereka akan semakin terpuruk. Dengan tekad yang bulat, meskipun diliputi oleh ketakutan, ia memutuskan untuk menemui Pak Dharma keesokan harinya. Pertemuan dengan Pak Dharma, keesokan harinya, dengan langkah yang mantap namun penuh keraguan, Wak Ardi pergi ke rumah Pak Dharma. Suasana sekitar terasa semakin mencekam, seolah alam pun merasakan ketegangan yang ada dalam dirinya. Ketika ia tiba di rumah dukun, udara terasa lebih berat, dan aroma dupa menyengat hidungnya. Pak Dharma menyambutnya dengan tatapan tajam, seolah bisa membaca setiap pikiran yang melintas di benak Wak Ardi. "Apa yang kau inginkan, Ardi?" tanyanya, suara beratnya menembus keheningan. Wak Ardi merasa ada yang aneh dalam tatapan dukun itu, seperti ada sesuatu yang mengintai di balik bayangannya. Dengan ragu, Wak Ardi menjelaskan tentang kehidupannya yang suram dan tentang apa yang dilihatnya di jembatan. "Aku ingin mengubah nasibku, Pak. Aku ingin kaya," ucapnya, suara bergetar. Pak Dharma mengangguk, seolah sudah menantikan jawaban itu. "Kalau mau kaya seperti Pak Joko, kau harus berani bayar harganya. Aku bisa membantumu, tetapi kau harus siap dengan konsekuensinya." Setiap kata yang diucapkan Pak Dharma membuat jantung Wak Ardi berdegup lebih kencang. Ia mengerti bahwa apa yang ditawarkan dukun itu bukan tanpa risiko. Namun, hasratnya untuk memperbaiki keadaan keluarganya mengalahkan rasa takutnya. Keputusan awal, malam itu, setelah pulang dari pertemuan dengan Pak Dharma, Wak Ardi berfokus pada keputusan yang harus diambil. Pikiran tentang pesugihan mulai menggerogoti pikirannya. Ia tahu bahwa untuk mendapatkan kekayaan, ia harus melakukan sesuatu yang melawan norma dan moral. Namun,
Desakan kebutuhan dan ketidakberdayaannya membuatnya merasa terjebak. Ia duduk di tepi sungai, menatap air yang mengalir deras, berusaha menenangkan pikirannya. Dalam hati, ia berdoa agar apapun yang terjadi, ia bisa melindungi keluarganya. Keputusan untuk melakukan pesugihan adalah langkah pertama ke arah kegelapan, dan sekarang, tidak ada jalan kembali. Disinilah titik awal konflik dimulai, ketika Wak Ardi berani mengambil langkah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan hati yang penuh keraguan dan harapan, ia bersiap untuk menjelajahi dunia yang tidak dikenal, di mana kekayaan dan kebahagiaan mungkin datang dengan harga yang sangat mahal. Setelah malam yang mencekam itu, Wak Ardi terbakar oleh keputusan yang diambil. Ia mengunjungi Pak Dharma untuk mempelajari lebih lanjut tentang ritual pesugihan yang harus dilakukan. Dalam sebuah ruangan kecil yang gelap, di tengah tumpukan benda-benda gaib dan dupa yang membara, Pak Dharma menjelaskan semua syarat dan langkah-langkah yang harus diikuti. 1. Syarat, tumbal yang diperlukan adalah orang yang masih hidup, seseorang yang dikenal oleh pelaku, dan harus mati dalam proyek. Konsekuensi ini membuat Wak Ardi terdiam sejenak, merenungkan makna dari setiap kata yang diucapkan oleh dukun tersebut. Ia tahu, memilih tumbal berarti memilih seseorang yang akan kehilangan nyawanya, dan rasa takut mulai menyelimuti hatinya. 2. Persembahan, Pak Dharma menyebutkan beberapa benda yang harus dipersiapkan, kembang 7 rupa, kambing hitam, dan uang koin zaman Belanda. Setiap item memiliki makna dan kekuatan tersendiri, yang dipercaya dapat mendatangkan berkah dari Nyi Ronggeng, sosok gaib yang akan mengabulkan permohonan kekayaan. 3. Proses, ritual harus dilakukan di bawah jembatan Losari saat bulan purnama. Dengan sinar bulan yang memancar, Nyi Ronggeng diharapkan muncul dan menerima persembahan serta permohonan yang diajukan. Ketika Wak Ardi keluar dari rumah Pak Dharma, perasaan campur aduk melanda dirinya. Ia tahu bahwa ia melangkah ke dalam dunia yang tidak seharusnya dijelajahi, tetapi keinginan untuk memperbaiki hidup keluarganya mengalahkan semua rasa takut yang ada. Persiapan ritual, hari-hari berikutnya dihabiskan Wak Ardi untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk ritual. Ia mengumpulkan kembang 7 rupa dari berbagai tempat, berharap keindahannya dapat menarik perhatian Nyi Ronggeng. Dalam benaknya, setiap kelopak bunga mewakili harapan dan doa untuk keluarganya, sebuah simbol pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Kambing hitam, yang merupakan pusat dari ritual, harus dibeli dengan uang yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Ia pergi ke pasar dengan hati yang berat, melihat orang-orang lain yang bertransaksi dengan senang hati. Dalam benaknya, ia hanya bisa membayangkan bagaimana kehidupannya akan berubah setelah ritual ini. Setelah mendapatkan kambing, ia membawanya pulang dengan rasa campur aduk, mencoba menenangkan diri meskipun hatinya bergetar. Uang koin zaman Belanda juga dicari dengan susah payah. Ia mengunjungi pasar loak dan berbincang dengan para kolektor, mencari selembar koin yang bisa digunakan sebagai persembahan. Setiap langkah yang diambilnya terasa penuh dengan beban, tetapi pikiran tentang masa depan keluarganya memberi semangat untuk melanjutkan. Pertemuan dengan makhluk gaib, saat malam bulan purnama tiba, Wak Ardi merasa berdebar lebih dari sebelumnya. Ia pergi ke jembatan Losari dengan membawa semua yang diperlukan, hati bergetar oleh ketakutan dan harapan. Suasana malam itu mencekam, suara angin berdesir di antara pepohonan, dan cahaya bulan menciptakan bayangan panjang di sepanjang jembatan. Dengan langkah mantap, ia tiba di tepi sungai. Di bawah sinar bulan, air sungai berkilau dengan misteri. Dengan hati-hati, Wak Ardi menyiapkan persembahan di atas tanah yang basah. Ia menata kembang 7 rupa dengan indah, menghiasinya dengan doa-doa yang tulus. Kambing hitam terikat di sampingnya, bergetar seolah merasakan ketegangan di sekitarnya. Ketika semua siap, Wak Ardi memanggil Nyi Ronggeng. Suaranya bergetar, tetapi ia berusaha untuk bersikap berani. Nyi Ronggeng, aku memanggilmu. Datanglah dan terimalah persembahanku. Aku ingin kekayaan untuk keluargaku, ucapnya dengan harapan yang menggelora. Saat ia mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba suasana di sekelilingnya berubah.
Angin bertiup kencang, dan air sungai bergelembung, menciptakan suara yang menyeramkan. Dalam sekejap, sosok Nyi Ronggeng muncul dari kegelapan, wajahnya compang camping dan tubuhnya berlumuran lumpur. Suara bisikannya serak dan mengerikan, menggema di ruang kosong di sekitarnya, bahwa aku tumbal, atau kau yang jadi penggantinya. Tumbal yang dipilih. Wak Ardi tertegun, hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Dalam benaknya, sosok Karyo, tukang batu yang sering mengejeknya, muncul. Karyo adalah sosok yang selama ini membuat hidupnya semakin berat, menambah rasa inferior yang ia rasakan. Dalam keadaan terdesak, Wak Ardi akhirnya mengambil keputusan yang mengerikan, ia memilih Karyo sebagai tumbal. Keputusan ini mengalir dalam diri Wak Ardi seperti air yang terjun dari tebing. Ia merasa bersalah, tetapi di saat yang sama, ia merasa lega. Karyo, yang selalu menertawakan dan merendahkan, kini menjadi jalan keluar dari semua kesulitan yang dihadapinya. Dalam hati, ia berharap Karyo akan menjadi tumbal yang tepat, dan dengan itu, hidupnya akan berubah selamanya. Dampak langsung. Keesokan harinya, saat proyek renovasi jembatan berlangsung, keajaiban terjadi. Proyek yang sebelumnya terhambat mulai berjalan lancar, dan para pekerja terkejut melihat kemajuan yang cepat. Wak Ardi merasa kebingungan dan bersyukur dengan perubahan yang terjadi. Namun, rasa bersalahnya mulai menggerogoti, terutama saat mengingat keputusan yang baru saja diambil. Di tengah kesuksesannya, Wak Ardi menerima bonus besar dari proyek tersebut. Ia pulang dengan wajah berseri, membayangkan masa depan yang cerah untuk keluarganya. Rumah megah dan mobil baru mulai menghiasi pikirannya, mengalihkan perhatian dari suara tangisan yang samar dari bawah jembatan. Namun, setiap malam, saat ia terbaring di tempat tidurnya, suara tangisan itu semakin jelas. Seolah mengingatkan, menuntut sesuatu yang harus dibayar. Kesejahteraan yang baru didapatkan terasa manis sekaligus pahit, dan di dalam hatinya, Wak Ardi mulai merasakan dampak dari keputusan mengerikannya. Kehidupan baru Wak Ardi dimulai, tetapi dengan bayang-bayang yang terus mengintai di setiap sudut jiwanya, menunggu saat yang tepat untuk menuntut balas. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Wak Ardi tampak semakin sukses. Rumah yang dulunya reot kini berubah menjadi rumah megah dengan dinding kokoh dan taman yang tertata rapi. Mobil baru terparkir di halaman, menjadi simbol keberhasilan yang diimpikan. Namun, di balik semua itu, ada bayang-bayang gelap yang terus mengintai, mengingatkan akan harga yang harus dibayar. Hari-hari berlalu tanpa henti, tetapi ketenangan yang didapatkan tidak bertahan lama. Suatu sore, saat Wak Ardi pulang dari tempat kerja, ia melihat Siti duduk di kursi, wajahnya pucat dan matanya kosong. Ia mendekat, khawatir akan sesuatu yang buruk. "Siti, ada apa?" tanyanya, suaranya bergetar. Siti menatapnya dengan tatapan kosong, sebelum akhirnya terisak. "Rian, dia hilang, Ardi. Dia bermain di dekat jembatan dan tidak kembali." Suara Siti penuh kepanikan, dan saat itu, dunia Wak Ardi seakan runtuh. Rian, satu-satunya harapan dan kebahagiaan bagi mereka, hilang entah kemana. Perasaan cemas menyelimuti jiwanya, dan ia berlari menuju jembatan, berharap menemukan anaknya di sana. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada beban yang mengikat kakinya. Ia teringat betapa Rian sering bermain di tepi sungai, tetapi kini, tempat itu terasa lebih mengerikan daripada sebelumnya. Saat tiba di jembatan, malam mulai gelap. Suasana sunyi dan angin berhembus kencang, membawa suara samar yang mengejutkan. Di tengah kegelapan, Wak Ardi merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Ia berteriak memanggil nama Rian, tetapi hanya suara angin yang menjawabnya. Setelah berjam-jam mencari, ia kembali dengan tangan hampa dan hati yang hancur. Ketakutan dan kesedihan mulai menggerogoti jiwanya. Ia ingat, semua ini mungkin berkaitan dengan pilihan yang diambilnya. Tumbal yang dipilihnya, Karyo, mungkin telah membalas dendamnya dengan cara yang paling menyakitkan. Siti gila. Hari-hari berikutnya diisi dengan pencarian Rian yang tidak membuahkan hasil, dan Siti semakin terpuruk dalam kesedihan.
Suatu malam, saat Wak Ardi pulang dari pencarian yang sia-sia, ia menemukan Siti berdiri di depan cermin dengan tatapan kosong. Wajahnya tampak pucat, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. "Siti, apa yang kau lakukan?" tanya Wak Ardi, tetapi tidak ada jawaban. Siti terus menatap cermin seolah ada sesuatu yang mengintip dari balik bayangan. Ketika Wak Ardi mendekat, Siti tiba-tiba berteriak, "Dia ada di sini. Sundel bolong, dia datang untuk mengambil kita." Wak Ardi merinding mendengar jeritan Siti. Ia berusaha membujuknya, tetapi Siti semakin tidak stabil. Dalam beberapa hari, situasi semakin memburuk. Siti mulai berbicara sendiri, mengoceh tentang bayangan dan suara yang hanya bisa ia dengar. Akhirnya, Siti terpaksa dirawat di rumah sakit jiwa, meninggalkan Wak Ardi sendirian dengan beban yang tak tertahankan. Penglihatan kembali. Di tengah kesedihan dan kesepian, Wak Ardi mulai melihat sosok Karyo di setiap cermin. Di setiap pantulan, wajah hancur Karyo menatapnya dengan tajam, seolah mengingatkan akan pilihan yang telah dibuat. Suara Karyo berbisik di telinganya, "Gantian, gantian." Kekhawatiran terus menghantuinya, dan tidur pun menjadi hal yang sulit. Ia terbangun setiap malam dengan keringat dingin, merasakan kehadiran yang tidak diinginkan. Setiap sudut rumahnya terasa semakin mengerikan, dinding-dindingnya seolah menampung semua rasa bersalah yang menggerogoti jiwa. Dalam ketidakberdayaan, Wak Ardi kembali ke jembatan, memohon ampun kepada Nyai Ronggeng. Ia bersimpuh di tepi sungai, air mengalir deras di bawahnya. "Aku minta maaf, Nyai Ronggeng. Aku tidak seharusnya memilih Karyo. Kembalikan anakku, kembalikan Siti." Teriaknya, suaranya penuh ketidakberdayaan. Tetapi hanya suara tawa yang menjawab, tawa yang mengerikan dan menghantui. "Kau pikir ini selesai? Tumbal berikutnya adalah kau sendiri." Beberapa hari kemudian, Wak Ardi mendengar kabar mengejutkan. Dalam pencarian yang dilakukan oleh warga, ditemukan bahwa Pak Joko, yang juga terlibat dalam pesugihan, telah kehilangan adiknya dalam proyek lain. Adik Wak Ardi yang hilang tahun lalu, ternyata menjadi tumbal untuk mendapatkan kekayaan. Realisasi itu menghantamnya seperti petir, menambah beban rasa bersalah yang telah membelenggu jiwanya. Semua pilihan yang diambilnya kini kembali menghantuinya. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan, di mana setiap tindakan berdampak pada orang-orang yang dicintai.